barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah akan berikan ujian musibah bagi dirinya. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Jadi kalau makin berat ujian kita dan kita makin bisa menghadapinya, berarti makin besar pahala yang sedang Allah siapkan kepada kita. Kalau teman-teman menjalani hidup dengan penuh kesulitan, dengan penuh kesedihan, maka sebenarnya ada banyak kebahagiaan yang sedang Allah siapkan untuk kita. Kadang sesuatu yang membahagiakan itu akan bisa kita rasakan sedalam-dalamnya ketika kita pernah merasakan kesedihan yang sedalam-dalamnya. Ahilman gimana ngebedain antara ujian, musibah? Simpel aja. Ngebedainnya lihat sikap kita. Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Maksudnya apa? Allah itu selalu memberikan kepada hambanya sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan sesuai keinginan. Jangan mempersempit hati kita karena keadaan yang sempit dalam hidup kita, tapi lapangkan hati kita dalam kesempitan yang kita dapatkan. Karena saat kita bisa lapang menerimanya, Allah siapkan kebaikan di dalamnya. Kuncinya apa? Yakin setelah kesulitan ada kemudahan, setelah kesedihan ada kebahagiaan. Hidup ini gak akan mendung terus gitu, gak akan hujan terus. Boleh jadi setelah gelap ada titik terang yang akan Allah hadirkan kepada kita. Bersama kesulitan ada banyak kemudahan. Bukannya Allah tidak memberikan kemudahan kepada kita. Allah sedang menempa kita dengan kesulitan, karena setelah kesulitan ini Allah sedang hadirkan kebahagiaan. Kadang sesuatu yang membahagiakan itu akan bisa kita rasakan sedalam-dalamnya ketika kita pernah merasakan kesedihan yang sedalam-dalamnya. Ada masa untuk tersakiti agar kita bisa merasakan bagaimana rasa manis dari sebuah kebahagiaan yang datang bagi kita. Terima dulu keadaan yang sudah datang kepada kita. Jangan pernah menghina keadaan. Jangan pernah menghina ketentuan yang Allah datangkan kepada kita. Tapi terimalah semua yang Allah berikan. Karena saat kita ridho, maka di dalamnya ada keridhoan dari Allah. Tapi saat kita murka, saat kita benci, maka di dalamnya ada kebencian dan kemurkaan dari Allah. Ingat, ada sebuah keterangan menyebutkan begini: Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Jadi kalau makin berat ujian kita dan kita makin bisa menghadapinya, berarti makin besar pahala yang sedang Allah siapkan kepada kita. Kalau teman-teman menjalani hidup dengan penuh kesulitan, dengan penuh kesedihan, maka sebenarnya ada banyak kebahagiaan yang sedang Allah siapkan untuk kita. Hanya kita nggak tahu saja kalau Allah sedang merencanakan itu. Makanya tadi Ahilman bilang ya, Allah sedang menginginkan kita untuk lebih sabar sedikit lagi, karena Allah sedang menyiapkan yang lebih baik atau yang lebih indah untuk dihadirkan dalam kehidupan kita. Itu aja. Jadi terima itu sudah terjadi. Dan hati-hati, jangan pernah bilang coba dulu begini, seandainya dulu begini. Jangan. Nabi melarang kita untuk berkata demikian. Untuk semua yang sudah terjadi, kita katakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Sudah jadi ketentuan Allah dan Allah sudah mengizinkan aku menerima skenario itu. Kalau kita pernah menemukan satu kondisi yang menyakitkan hidup kita, maka cek, boleh jadi ada dosa yang pernah kita lakukan, ada maksiat yang pernah kita kerjakan, kemudian Allah sengaja mengirimkan sesuatu yang menyakiti hidup kita, karena di saat yang bersamaan Allah sedang hapuskan dosa-dosa kita. Karena ingat kata Nabi ya, tidak ada seorang muslim yang merasakan sakit, kecewa, sedih, gelisah, bahkan duri yang menyakiti tubuhnya, kecuali di saat yang bersamaan Allah sedang ampuni dosa-dosanya. Berarti Allah sedang gugurkan dosa-dosa kita, teman-teman. Kalau kita nih
dapat musibah, dapat sesuatu yang menyakitkan. Kenapa ya Allah? Langsung keluar kalimatnya apa? Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, dosa apa hamba ini ya Allah? Maka kita minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, kesalahan kita. Karena boleh jadi memang ada dosa-dosa kita selama ini. Ahilman, gimana ngebedain antara ujian, musibah? Simpel aja. Ngebedainnya lihat sikap kita. Kalau teman-teman masih istiqomah, beriman, beramal soleh, beribadah, kemudian ditimpa kesulitan, hakul yakin itu ujian. Apa itu ujian? Cara Allah meninggikan derajat kita, cara Allah meningkatkan kelas hidup kita. Tapi punten, kalau teman-teman banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, banyak berbuat salah, kemudian teman-teman diberikan kesulitan, jangan bilang ujian, tapi namanya apa? Musibah, teguran dari Allah. Karena selama ini engkau jauh dari Allah. Makanya yang paling penting itu apa? Sikap. Ingat ya, yang membuat seseorang tidak lulus ujian bukan karena soal, tapi karena apa? Jawaban. Berarti kalau sekarang ada yang diuji, jangan fokus dengan hanya sekedar pertanyaan ujian itu, tapi fokuslah dengan jawaban terhadap pertanyaan itu. Sikap. Kalau dengan ujian makin dekat ke Allah, insya Allah itu ujian. Tapi kalau dengan kesulitan malah jauh dari Allah, itu musibah. Tapi kan Ustaz, kita udah sholat, kita udah zakat, kita udah puasa. Iya, mungkin ada riyaknya, mungkin ada sum'ahnya, mungkin ada nggak khusyuknya, mungkin karena ingin dipujinya. Boleh jadi Allah menimpakan ini karena Allah sedang ingatkan saya tentang dosa-dosa saya. Jadi teman-teman, kalau ada skenario hidup yang tidak sesuai harapan kita, coba dicek. Karena boleh jadi di saat itu Allah sedang gugurkan dosa-dosa kita, dan kita minta ampun kepada Allah atas semua kesalahan kita. Kalau kita sudah minta ampun kepada Allah, maka Allah akan datangkan sesuatu yang lebih baik daripada apapun yang datang dalam kehidupan kita. Teman-teman sadar nggak sih? Kadang-kadang kita itu kalau sedang punya masalah, doanya bisa lebih panjang. Kalau sedang punya masalah, sholatnya lebih khusyuk. Betul nggak? Itu nikmat bukan? Nikmat. Maka teman-teman, kadang Allah itu kalau sedang mencintai seorang hamba, maka Allah cabut kecintaan hamba tersebut kepada urusan dunia. Kenapa? Karena Allah ingin mengisi hatinya dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi selama ini kita jadi lupa ke Allah, jadi lalai ke Allah, jadi nggak inget ke Allah. Karena apa? Karena hati kita, pikiran kita terpenjara mikirin urusan dunia kita. Allah tuh butuh kita minta sama Allah, butuh sadar tentang diri kita ke Allah. Karena mungkin selama ini kita nggak pernah punya waktu dengan Allah gitu. Rayu Allah dengan doa. Bangun di sepertiga malam, dirikan salat tahajud. Ingat teman-teman, tidak ada waktu dan kondisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah, kecuali saat dia bersujud dalam salatnya. Karena di saat ini Allah sedang merindukan kita. Man yuridillahu bihi khairon yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah akan berikan ujian musibah bagi dirinya. Nih kuncinya. Jadi ingat ya, kalau kita lagi diuji, lagi dikasih musibah, boleh jadi di saat yang bersamaan Allah sedang menitipkan pesan cinta kepada kita. Allah sedang merindukan kita. Allah lagi kangen banget sama kita. Maka datanglah di sepertiga malam, doa sama Allah, perbaiki semua yang wajib-wajib, yang sunnahnya juga diperbanyak. Silakan. Sholat tahajud, bangun di sepertiga malam. Sholat duha, hadirkan setiap pagi. Ada doa ya, agar kita bisa ridho dengan semua ketentuan Allah. Allahumma rabbini biqadaika wasabbirni ala balaika wa auzi'ni syukra ni'amaika. Artinya, ya Allah, berikan kepadaku kemampuan untuk ridho dengan semua ketentuanmu, dan sabarkan aku atas semua ujian darimu,
dan anugerahkan kepadaku kemampuan bersyukur atas semua nikmat darimu ya Rabb. Jadi kita minta ridho sama Allah, minta kita bisa nerima apa yang kita dapatkan dalam hidup ini. Kalau kita sudah bisa menerima, kemudian kita bisa menyadari, maka di saat itulah kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang paling hakiki. Ingat ya, jangan pernah berhenti berdoa. Jika Allah belum mengabulkan doamu di waktu yang cepat, maka Allah akan mengabulkan doamu di waktu yang tepat. Mudah-mudahan ya, teman-teman istiqomah terus ya, karena kunci bahagia itu ada di istiqomah nanti. Kalau orang yang istiqomah di jalan Allah, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Allah akan berikan kabar gembira kepada yang istiqomah. Dengan apa? Dengan surga. Teman-teman, dunia ini memang tempat capek. Gak apa-apa, capek sedikit untuk mendapatkan kebahagiaan yang paling besar. Dan semoga Allah berikan kebaikan kepada kita semua.